Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering menyebut-nyebut bulan ini. Rasulullah sering mengungkapkan bulan ini. Rasulullah sering melakukan sesuatu yang terkait dengan bulan ini. Rasulullah sayang sama bulan ini, Pak. Begitu sayangnya sama bulan ini Nabi, sampai Nabi mengklaim ini bulan adalah bulan beliau. Dan biasanya sesuatu yang diklaim itu adalah miliknya, itu karena ada hubungan yang sangat emosional dengan sesuatu yang diklaim miliknya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din, hafizakumullah. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, hafizakumullah. Semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap kalimat terbaik, kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal saleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah. Ada satu ayat yang bisa kita coba renungin, surat Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'addim sa'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang kata Allah, kurang lebih terjemahannya, yang demikian itu patut kita laksanakan dari semua perintah-perintah Allah. Wa may yu'addim sa'irallah. Dan barang siapa yang memuliakan, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu lahir dari jiwa yang bertakwa. Syiar itu beda dengan syiar dalam bahasa Indonesia, Pak. Kalau syiar dalam bahasa Indonesia itu menyebarkan. Ayo kita syiarkan, maksudnya ayo kita sebarkan. Tapi kalau syiar dalam bahasa Al-Quran di sini adalah semua hal yang sama Allah dijadikan media, simbol, tanda ketaatan kepadanya, maka itu adalah disebut syiar. Seperti sholat, Pak. Sholat itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu semuanya syiar. Karena tanda-tanda, simbol-simbol, takbir, ngangkat tangan, sedekap, sujud, rukuk, itu semua dijadikan media sama Allah untuk mendekatkan kepadanya. Maka ini disebut dengan syiar. Ada juga syiar yang berkaitan dengan tempat. Seperti masjid ini jadi media untuk ketaatan kepada Allah, maka masjid ini jadi syiar. Seperti tanah haram atau Masjidil Haram, itu juga merupakan syiar. Seperti tempat-tempat dalam pelaksanaan haji, itu juga merupakan syiar. Seperti Bukit Sofa, Bukit Marwah, ada Ka'bah, kita harus mencium Hajar Aswad misalnya, itu adalah syiar. Kita harus ngelus-ngelus pojokan rukun Ka'bah yang disebut rukun Yamani, itu juga adalah merupakan syiar. Kita harus ta'zim, kita harus memuliakan. Ada juga syiar yang terkait dengan time, yang terkait dengan waktu. Waktu sama Allah dijadikan media ketaatan kepadanya, maka waktu itu jadi syiar, Pak, yang kita harus muliakan. Nah, bicara tentang masalah waktu, Pak, Ibu,
dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, dari 12 bulan itu ada 6 bulan yang sama Allah dijadikan syiar, Pak, yang wajib bagi kita untuk memuliakan. Ada 6 bulan dari 12 bulan itu yang sama Allah dijadikan syiar, yaitu tanda-tanda ketaatan kita kepada Allah. Dari 6 bulan tersebut, Pak, semuanya adalah dalam kalender Hijriah ya. Dari 6 bulan itu, 4 bulan itu diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 36 sebagai syiar yang disebut sebagai bulan-bulan haram. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram. Di antara 12 bulan ada 6 bulan yang mulia. Di antara 6 bulan ada 4 bulan yang kita sebut bulan-bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram sama Rajab. Nah, ada tambahan lagi 1 bulan yang ini juga diabadikan di dalam Al-Quran. Dan yang 1 bulan ini agak spesial, Pak. Karena justru 1 bulan ini satu-satunya bulan yang sama Allah disebut namanya. Karena semua bulan tidak pernah disebut sama Allah namanya, kecuali bulan ini, yaitu Ramadan. Ini bulan kelima, Pak, Ramadan. Di antara 6 bulan itu, 4 tadi haram, 1 yang kelima itu adalah Ramadan. Ini diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu saudaraku ikhwatani fillah Ramadan. Nah, ada bulan yang ke-6 yang tidak disebut oleh Al-Quran. Tidak disebut. Al-Quran tidak menyebutnya. Tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menyebut-nyebut bulan ini. Rasulullah sering mengungkapkan bulan ini. Rasulullah sering melakukan sesuatu yang terkait dengan bulan ini. Rasulullah sayang sama bulan ini, Pak. Begitu sayangnya sama bulan ini Nabi, sampai Nabi mengklaim ini bulan adalah bulan beliau. Dan biasanya sesuatu yang diklaim itu adalah miliknya, itu karena ada hubungan yang sangat emosional dengan sesuatu yang diklaim miliknya itu, Pak. Kan begitu ya, Pak ya. Bapak misalnya ada anak dipuji-puji orang, ternyata ya itu adalah anak jenengan gitu kan. Kan pasti yang jenengan ngeklaim itu, loh itu anak saya, kan begitu kan. Karena ada hubungan emosional gitu kan ya. Demikian pula Nabi itu menyatakan bulan yang ke-6 ini bulan beliau itu. Bulan apa ini, Pak? Bulan apa? Sya'ban. Dan kita sekarang berada di hari ke-12 di bulan Sya'ban. Hari Sabtu ini, tanggal berapa ini Sabtu ini? Tanggal 31, Pak ya. Tanggal 31 Januari ini adalah bertepatan dengan 12 Sya'ban. Ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan kesayangan Rasulullah Muhammad SAW, bulan yang dicintai oleh Nabi, bulan yang diklaim oleh Nabi sebagai bulan beliau. Pertanyaannya, ada apa di bulan Sya'ban sampai Nabi ngeklaimnya sebagai bulan beliau? Ada apa di bulan Sya'ban sampai Nabi menyayanginya? Ada apa di bulan Sya'ban sampai Nabi itu meramaikan Sya'ban ini dengan amalan ibadah, Pak? Tidak seramai Nabi meramaikan di bulan-bulan yang lain, yang sunnah ya. Tentu kalau sunnah berarti di luar Ramadan. Kalau Ramadan itu diramaikan karena wajib. Gitu. Tetapi di luar kewajiban Ramadan itu, Pak, hanya Sya'ban yang dibuat ramai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa kan begitu? Ada apa ini? Maka jawabannya ya ada 5, Pak. Sebenarnya banyak, tapi cukup 5 saja. Ini pun yang kalau waktunya nututin. Ada 5, Pak, yang terjadi di bulan Sya'ban. Gara-gara 5 ini, Pak, ini Nabi punya hubungan emosional dengan Sya'ban. Ada 5 hal yang terjadi di bulan Sya'ban. Gara-gara Sya'ban ini, gara-gara 5 hal ini, Sya'ban jadi milik Rasulullah Muhammad SAW. Apa dari 5 ini? Yang pertama, Bapak-bapak,
ibu-ibu hafizakumullah, yaitu turunnya ayat-ayat puasa Ramadan. Jadi ayat-ayat puasa Ramadan itu turun di tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Di bulan Sya'ban, Pak. Bapak tahu nggak ayat-ayat puasa Ramadan ayat apa saja? Itu kan yang terkenal surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat, dan seterusnya itu sampai syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Itu 3 ayat dari 5 ayat tentang puasa Ramadan, karena perlu Bapak Ibu ketahui puasa Ramadan itu dijelaskan oleh Allah hanya di surat Al-Baqarah cuman 5 ayat, Pak. 183, 184, 185, 186, 187 dari surat Al-Baqarah. Nah, 3 ayat pertama ini 183, 184, 185 itu turun di tanggal 2 Sya'ban tahun ke-2. Ceritanya begini, Pak. Bapak tahu nggak? Ibu tahu nggak? Puasa wajib pertama bagi umat Islam itu puasa apa? Halo, ini masih hidup semua ya, Pak? Oh, masih hidup. Berarti saya nggak bicara sendirian ini, Pak ya. Memang ngaji habis subuh itu, Masya Allah, luar biasa godanya. Cek 1, 2, 3. Ini mati hidup nih. Pak, Ibu, puasa wajib pertama bagi umat Islam puasa apa? Apa tadi? Asyura. Puasa Asyura, Pak, bukan puasa Ramadan. Puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa tanggal 10 Muharram. Bapak tahu nggak? Itu kejadiannya kenapa kok tiba-tiba Nabi mewajibkan puasa Asyura? Itu Nabi itu masuk ke Madinah hijrah itu bulan Rabiul Awal ya Pak ya. Bulan apa? Pak, Bu, bulan Rabiul Awal. Nabi masuk ke Madinah bulan Rabiul Awal. Dan berarti Nabi nggak menangin suasana Madinah untuk bulan Muharramnya, nggak menangin karena Muharram udah lewat kan ketika Nabi masuk ke Madinah. Nah, pada tahun berikutnya, berarti tahun berikut disebut tahun kedua Hijriah kan, hijrahnya Nabi. Pada tahun berikutnya Nabi masukin atau menangin Muharram, suasana Muharram di Madinah, dan ternyata suasana Muharram di Madinah itu beda banget. Jadi orang-orang Yahudi itu banyak yang beraktivitas di luar sambil berpuasa, Pak, memamerkan puasanya. Nabi itu Yahudi itu kan begitu, memang mamer-mamerin ibadahnya. Sehingga Nabi itu bertanya, ada apa kok ramai gini dan Yahudi kok berpuasa, kenapa? Itu kan ya. Maka kemudian sahabat-sahabat memberikan penjelasan kepada Rasulullah, "Yaumun azim," itu hari agung ya Rasulullah. "Yaumun najjallahu Musa wa aghraqa ala Fir'aun." Itu hari agung, hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, dan hari itu juga Fir'aun ditenggelamkan. Maksudnya hari Asyura atau disebut 10 Muharram itu. Fasaumahu Musa syukran lillahi ta'ala, maka Nabi Musa berpuasa sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Dan ternyata puasanya Nabi Musa diikutin oleh umatnya kalangan Yahudi dari generasi-generasi, Pak, sampai di zaman Nabi itu. Makanya akhirnya kemudian orang-orang Yahudi di zaman Nabi itu puasa sebagai bentuk memperingati kemenangan Musa atas Fir'aun. Namanya puasa Asyura. Mendengar itu Nabi bilang apa? Dalam hadis Sahih Bukhari Nabi berkata begini, "Ana aula bi Musa minkum." Saya lebih berhak memperingati kemenangan Musa dibanding mereka orang Yahudi, itu kata Rasulullah. Fasamahu, Nabi berpuasa karena saat itu Nabi belum sarapan, Pak, di pagi hari itu. Wa amara bisyamihi, dan Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berpuasa bagi yang belum sempat sarapan. Sehingga sejarah tasyrik itu menyatakan bahwa itu adalah puasa wajib pertama yang diberlakukan kepada umat Islam. Yang jadi masalah, Pak, itu kan puasanya awal yang puasa kan siapa? Orang Yahudi di Madinah. Sehingga itu jadi bahan olok-olokan orang Yahudi kepada siapa? Nabi Muhammad dan pengikutnya, umatnya. Katanya agama baru, tapi kok posone niru, podo gitu loh, Pak. Jika Nabi itu ya nggak enak itu.
Itu bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Jadi 6 bulan setelah Nabi mewajibkan puasa, pada bulan Sya'ban di tahun yang sama, tahun kedua Hijriah, turunlah surat Al-Baqarah 183, 184, 185 yang menganulir puasa Asyura. Puasa Asyura dianulir sama Allah. Anulir wajibnya Pak, bukan puasanya. Wajibnya dianulir, hukum wajibnya dianulir, diganti dengan puasa wajib di bulan Ramadan, yaitu Al-Baqarah 183 sampai 185. Pak, saya ingin tanya, itu puasa sehari diganti menjadi puasa sebulan. Itu menyenangkan atau menyusahkan, Pak? Menurut Bapak, halo. Pak, menyenangkan Pak ya? Menyusahkan atau menyenangkan Pak? Kak wani jawab iki. Kalau misal tak balik Pak, kalau dibalik, poso saulan diganti kewajibannya menjadi puasa 1 hari dengan pahala yang sama. Bapak lebih senang mana Pak? Ah iya, berarti tadi itu menyusahkan Pak ya? Tadi itu menyusahkan. Tapi tidak bagi sahabat, Pak. Tidak bagi sahabat. Why? Kenapa? Karena tadi itu secara psikologis ada tekanan batin sahabat itu. Membawa syariat tapi sama syariat dengan Yahudi. Maka ketika ada syariat baru, Pak, khusus untuk umat Islam, puasa Ramadan sebulan, Pak. Enggak mikir saulan, Pak. Enggak mikir sebulannya. Apalagi perhatiin Pak, Allah itu menggunakan diksi yang indah, kalimat yang menyejukkan, kalimat yang membuat hati itu adem. Coba perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang sebelum kalian juga puasa. Jadi kalian jangan merasa berat. Poso iku poso yang biyen-biyen ngono kata Allah. La'allakum kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Berapa lama itu puasa? Perhatiin kalimatnya Allah. Ayyamam ma'dudat. Puasa itu hanya beberapa hari bagi kalian. Beberapa hari, Pak. Beda enggak, Pak? Beberapa hari sama 1 bulan. Beda. Aibesnya itu beda, Pak. Misalnya gini nih. Bapak ngundang saya nih ceramah. Terus saya terlambat datang. Jamaah sudah kumpul semua. Oh, Pak Didi telepon nih. Ustaz posisi di mana? Ini masih hotel ya, Mas. Waduh, berapa lama nih Pak Ustaz nyampe di masjid? Ini jamaah, mohon maaf Pak Ustaz, sudah nunggu ini. Udah apa banyak ini. Udah nunggu lama. Iya, saya sebentar lagi nyampe. Kira-kira berapa lama Pak Ustaz? Kalau saya ngomong beberapa menit insya Allah nyampe. Kira-kira panitia tenang nggak kalau saya ngomong beberapa menit? Hah? Tenang kan? Padahal yang saya maksud beberapa menit itu 60 menit Pak. Nah kalau 60 menit saya sebut 1 jam, 1 jam lagi saya nyampe. Wah, stres Pak panitianya Pak. Betul tidak? Dan itu Al-Quran menggunakan diksi awal-awal itu berapa hari? Gak langsung apa? Saulan. Kaget sahabat nih saulan. 1 hari ganti sebulan. Tapi apa yang terjadi? Ayyamam ma'dudat. Hanya beberapa hari saja. Itu pun yang sakit, yang musafir boleh nggak berpuasa. Tapi nanti diganti hari lain. Yang sudah tua, yang nggak kuat puasa, boleh nggak puasa. Gak usah diganti. Tapi cukup bayar fidyah. Lah wis enak toh Pak. Wis posone beberapa hari, terus keringanannya oke. Nah ketika sahabat sudah, oh ya gampang. Ayat ketiga itu Pak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Puasa beberapa hari itu yang dimaksud adalah sebulan Ramadan.
Tapi sahabat santai Pak. Kenapa? Kalimat pertama perintahnya itu ngademkan. Makanya kita kalau merintah anak ya lembutin dulu gitu kan. Jangan langsung prek, nanti kaget gitu. Seperti itu kalimat-kalimat Allah kepada umatnya. Padahal Pak, itu puasa pertama sebulan di musim panas, terus di Ramadan pertengahan awal-awal Ramadan terjadilah konflik sehingga terjadi perang yang kita sebut dengan perang apa? Perang Badar, Pak. Dan perang Badar itu perang pertama bagi umat Islam. Jadi sungguh semua hal yang pertama di tahun kedua Hijriah, tapi sahabat bahagia, saudara, menyambut Ramadan. Ini Pak, sehingga sahabat itu dan Nabi Muhammad khususnya itu merasa ada sesuatu dengan Sa'ban, senang gitu Pak. Gara-gara turun ayat di bulan Sa'ban itu yang melegakan jiwa, pikiran Rasulullah dan seluruh sahabatnya. Ini yang pertama Pak. Apa yang terjadi di bulan Sa'ban? Apa? Turunnya ayat-ayat puasa. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 183, 184, 185. Oke. Yang kedua, ada apa di bulan Sya'ban? Yaitu turunnya ayat pengalihan arah kiblat. Pengalihan arah kiblat. Itu turun di tanggal 15 Sya'ban di tahun yang sama. Tahun yang sama tadi tahun berapa? Tahun kedua Hijriah. Tahun yang sama Pak, cuma beda tanggal saja, yaitu tanggal 15 Sya'ban. Turun ayat yang mengalihkan arah kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu bolak-balik, ngelihat ke langit nunggu wahyu, karena berharap kiblatnya diganti. Maka hari ini kata Allah, kami ganti kiblat sesuai dengan keinginanmu. Hadapkan ke Masjidil Haram. Loh, emangnya dulu gimana? Dulu sebelum turun ayat ini, Nabi itu kalau sholat menghadap ke Baitul Maqdis Al-Aqsa. Ketika Nabi berada di Mekah, Pak, ini perhatiin. Ketika Nabi masih posisi di Mekah, Nabi kalau sholat ngadep ke Al-Aqsa, itu Nabi nggak ada masalah. Kenapa? Karena posisi Al-Aqsa dari kota Mekah itu sebelah utara, Pak. Sedangkan Ka'bah itu, Pak, kan ada 4 sisi dinding Ka'bah itu. Nabi kalau sholat milih sisi dinding Ka'bah yang menghadap ke utara. Sehingga sekali menyelam, 2 langsung diambil sama Nabi. Yo ngadep nang Ka'bah, dinding Ka'bah yang ke arah utara, sekaligus ngadep ke Baitul Maqdis. Yang jadi persoalan Pak, Ibu, ketika Nabi pindah ke mana? Ke Madinah. Di Madinah itu tengah-tengah Pak. Madinah itu tengah-tengah. Madinah sebelah utaranya itu Baitul Maqdis, sebelah selatannya itu apa? Mekah, Ka'bah. Maka ketika Nabi berada di mana tadi? Di Madinah, Nabi ngadep sholatnya ke Baitul Maqdis, ke utara. Berarti apa? Membelakangi mana? Membelakangi Ka'bah, Pak. Itu yang buat Nabi gegana. Tahu gegana? Gelisah, galau, dan merana, Pak. Merana, gelisah, Nabi risau. Selama 16 bulan awal Nabi ketika di Madinah itu ngadep ke Baitul Maqdis, itu risau Pak. Makanya Nabi bolak-balik ngelihat ke langit. Kapan nih Jibril datang ini? Kapan ada wahyu? Gak enak rasanya. Apalagi diolok-olok sama orang Yahudi Pak. Cari ini agama anyar. Kok kiblatnya podo. Itu diolok-olok. 16 bulan Pak. 16 bulan kan. Nabi tadi masuk 16 sampai 17, 16 bulan masuk 17. Nabi tadi masuk Madinah bulan apa? Masih ingat? Rabiul Awal ya. Dihitung aja. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 10 bulan. Setelah Muharram apa? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. 16 bulan, Pak. Sya'ban
tanggal 15 Pak, tahun kedua kan, turunlah. Jadi ceritanya begini, Nabi pada tanggal 15 Sya'ban tahun kedua itu ada kepaten. Ngerti kepaten ya? Ada yang wafat dari sahabat beliau namanya Bashar bin Barra. Beliau takziah. Rumahnya di daerah Bani Salimah. Sekitar 5 km dari kota Madinah. Nabi bergerak ke sana Pak. Takziah ke rumahnya Bashar bin Barra. Ketemu sama ibunya namanya Ummi Bashar. Ngobrol-ngobrol sampai asar muncul Pak. Masuk, manjing masar. Nabi kepingin sholat. Seneng Pak, Ummi Bashar ini seneng. Tempatnya disolatin Nabi. Akhirnya diumumkan. Karena diumumkan di kampung Bani Salimah. Onok kanjeng Nabi dan mau sholat di situ. Ya akhirnya semuanya ingin sholat bareng Nabi asar. Nah disitulah di lahan kecil Pak. Banyak yang sholat. Nabi sholatnya ngadep kemana tadi? Baitul Maqdis Pak, Al-Aqsa. Sholat asar. Di belakang Nabi, shaf laki-laki. Di belakang shaf laki-laki, shaf perempuan. Nabi sholat rokat pertama nggak ada masalah. Rokat kedua nggak ada masalah. Pas tasyahud awal, Nabi berdiri dari tasyahud awal, Jibril turun Pak. Nah, menurunkan ayat Al-Baqarah 144 tadi, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Hadapkan ya Muhammad sekarang wajahmu ke Masjidil Haram. Nabi dalam kondisi sholat Pak, akhirnya muter balik, muter. Enggak batalin sholat, enggak membatalkan sholat. Karena memang ketika Nabi muter pun itu kiblatnya yang baru kan begitu kan. Nabi muter. Nah karena Nabi muter Pak, diikuti oleh shaf laki-laki. Nabi muter itu muter bergerak Pak, bergerak ke shaf perempuan. Shaf perempuan bergerak ke shaf laki-laki. Bisa dibayangin ya. Shaf laki-laki ngikutin Nabi. Loh kenapa kok tiba-tiba ngikutin Nabi? Apa enggak pakai perintah? Bisa jadi nggak pakai perintah Pak, karena kebiasaan sahabat itu apa yang dikerjakan Nabi diikutin Pak. Satu contoh aja riwayat, Nabi itu kalau sholat pakai sandal Pak. Nabi itu sholat pakai sandal. Tapi ojo ditiru nang kene, sandal jopot oke nggak boleh. Ya, itu maksudnya sandal khusus yang memang untuk di dalam masjid. Itu Nabi pakai sandal. Nah, suatu saat Rasulullah Muhammad SAW ketika sholat pakai sandal itu, Jibril turun Pak, ngasih tahu ke Nabi, ya Rasulullah di sandalmu ada kotoran najis. Maka sama Nabi kemudian dilepas sandal itu, ya karena kan nggak ada karpet Pak. Dulu tuh karpetnya apa? Pasir. Karpetnya pasir. Jadi dilepas tuh sama Nabi itu. Karena Nabi ngelepas Pak, posisi sholat Nabi ngelepas berdiri kan. Sahabat kan ngelihat di belakangnya kan semua pakai sandal tuh. Nabi kok akhir sama semua sahabatnya ngelepas sandal Pak, dilepas sandalnya. Terus selesai salam, Nabi ketika noleh ngelihat sandal kok pada dilepas semua, ditanya, kenapa sandal kalian dilepas? Lo kan kami ngelihat engkau ngelepas sandal Nabi. Lo aku iki dikandani Jibril mau ibu, bahwa sandalku lagi kok kotor. Sampai gak kotor coba wala ya wes. Itu artinya apa? Memang sahabat itu selalu ngikut. Maka ketika Nabi itu muter Pak, karena kiblatnya dialihkan, itu sahabat itu ya ikut. Perempuan akhirnya menempati posisi sahabat laki-laki. Dan selesai sholat baru Nabi kasih tahu. Saking senengnya Pak sahabat tuh Pak, itu ada yang izin, Nabi saya izin keluar ya mau ngandani sing liyane gitu. Gue lari Pak ke kampung sebelah. Kebetulan kampung sebelah itu lagi sholat asar belum selesai, pas posisi ruku. Jadi saking gembiranya Pak dikandani, wah yo adep nang Masjidil Haram. Ayat telah turun, hadap Masjidil Haram. Gak i'tidal Pak, dalam kondisi ruku mereka menghadap ke kiblat. Ini kegembiraan yang luar biasa karena syarat pengalin arah kiblat terjadi di tanggal berapa tadi? 15 bulan apa? Sya'ban, tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah, Saudara.
Sehingga dari situlah kemudian Nabi itu sangat dekat dengan Sya'ban. Yang ketiga, apa yang terjadi di bulan Sya'ban, Pak? Yaitu turunnya di tahun yang sama. Cuman tanggalnya nggak disebut. Ibnu Hajar menyebut tahun kedua Sya'ban, tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban, turun ayat perintah sholawat kepada Nabi. Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Turun ayat itu. Itu terkait siapa itu? Salawat itu, perintah salawat. Terkait dengan Nabi kan? Dan itu turun di bulan Sya'ban di tahun yang sama Pak, tahun kedua Hijriah. Lengkaplah Pak. Sehingga Sya'ban ini sesuatu hubungannya dengan Rasulullah. Yang keempat, apa yang terjadi di bulan Sya'ban Pak? Nah ini yang keempat, sempat Pak ditanyakan oleh cucu kesayangan Nabi, tapi cucu angkat. Namanya Usama bin Zaid. Putra dari anak angkat Nabi namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini punya anak namanya Usama. Usama ini Pak masih muda banget. Jadi masih belia, sekitar umur pada waktu pertanyaan ini sekitar umur 10-an tahun. Itu bertanya kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ma ra'aitu, aku tak pernah melihat engkau ya Rasulullah berpuasa sunnah jauh lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban. Nabi itu Pak kalau di bulan Sya'ban puasanya itu sebulan. Dan itu tidak pernah dilakukan selain Ramadan ya, selain puasa wajib. Puasa sunnah sebanyak itu kecuali di bulan Sya'ban. Nabi itu seperti itu, saudara. Maka ketika ditanya itu apa kata Rasulullah? Oh, zaka syahrun yaufulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu bulan Sya'ban nih karena banyak dilalaikan, diremehkan oleh orang-orang Arab. Kenapa? Karena diapit oleh 2 bulan yang mulia yaitu Rajab. Rajab dimuliakan oleh orang Arab, bangsa Arab, sedangkan Ramadan dimuliakan di masa Islam. Sya'ban ini nggak ada Pak. Al-Quran juga nggak nyebut, kemudian orang Arab juga nggak nyebut ini sebagai bulan mulia, sehingga diremehin. Padahal di bulan Sya'ban kata Nabi, syahrun fihi turfa'u al-a'malu fihi turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Padahal di bulan Sya'ban kata Nabi itu diangkatnya semua amalan kita, amalan yang soleh dan amalan yang tolah-toleh Pak. Amalan solehah dan yang tolah-toleha itu diangkat Pak ke langit semuanya sama Allah. Di bulan Sya'ban dari mulai tanggal 1 Sya'ban yang lalu, ini tanggal 12 kan, 1, 2, 3, 4 sampai akhir Sya'ban itu yang namanya laporan amalan malaikat itu Pak, oleh malaikat, amalan manusia oleh malaikat dilaporkan kepada Allah terus menerus setiap hari Pak, selama 24 jam kali 30 hari 1 bulan. Karena itu Nabi ngomong begini, wa uhibbu, aku pingin banget ayyurfa amali, ketika dilaporkan amalanku selama 1 bulan, 1 bulan itu pula aku dalam kondisi berpuasa. Itu. Makanya Nabi itu selama sebulan itu berpuasa. Iso apa? Kayaknya aku di supri ngombe, Ustaz tidak berpuasa. Nah itulah Pak. Repot ya Pak. Wong nek Ramadan rodok ngempet ditambahi saulan. Makanya Pak, saya itu mikir begini, merenung. Nabi bisa begitu ya. Ada banyak orang yang juga bisa seperti itu, tapi nggak semua orang bisa berpuasa Pak 1 bulan. Puasa sunnah loh Pak ya. Nah, puasa wajib wajar Pak. Karena puasa wajib itu kan terpaksa sampean. Halo? Benar nggak Pak? Sampean terpaksa kan Pak? Iya kan? Ramadan kan terpaksa puasanya. Iya kan? Puasa. Betul nggak? Terpaksa. Umpamanya gak wajib Pak. Oh ya Sya'ban ini. Kira-kira gelem poso enggak jenengan? Ya, kita terpaksa wajib itu bagus, ikhlas namanya Pak. Cuman umpamanya Pak, gak wajib gak mungkin kita poso Ramadan ini Pak. Ini Masya Allah, ini karena terpaksa aja Ramadan kita puasa Pak.
Nah, sunnah wangel wah, susah. Makanya saya renung ini. Coba kita niru Nabi dalam konteks filosofinya. Itu kan laporan amal soleh itu kan sebulan, Pak. Jadi laporan amal soleh itu sebulan. Jadi malaikat tuh naik tiap hari terus itu. Ini si fulan ya Allah kayak begini si fulan naik itu. Dan makanya Nabi bilang, aku pingin banget ketika itu naik laporan, aku kondisi apa? Puasa. Makanya Nabi selama sebulan itu puasa. Coba kita analogikan begini, kiaskan begini. Kalau kita nggak kuat puasa, kita bilang begini dalam hati, ya Allah, aku pingin banget nih ketika amalanku dilaporkan oleh malaikat-malaikatmu, saya dalam kondisi beribadah. Saya dalam kondisi sholat malam, saya dalam kondisi lagi sholat, saya dalam kondisi lagi tilawah, saya dalam kondisi lagi sodako, saya dalam kondisi lagi ngaji. Ini pengajian ini laporin malaikat, saya lapor terus ini, lapor. Lagi ngapain? Hambaku kau tinggal. Lagi ngaji ya Allah, kan laporannya enak tuh Pak, yang itu Pak. Lagi ngapain? Hambaku kau tinggal. Lagi main judi ya Allah, judol, lagi main game, gak enak tuh Pak. Makanya yuk, bulan Sya'ban ini, makanya kenapa Ibnu Rajab Al-Hambali itu menyatakan bulan Sya'ban itu bulan menanam banyak amal soleh. Banyak amal soleh. Kenapa? Laporan terus naik ke langit ini Pak, amal soleh kita itu terus naik ke langit. Ini Pak, yang keberapa tadi? Yang keempat ya, bulan menanam amal soleh. Makanya jangan sampai berbuat maksiat di bulan Sya'ban. Jangan sampai di bulan Sya'ban ini saudaraku kita lalai, kita isi dengan amal soleh. Yang kelima terakhir Pak, ada apa di bulan Sya'ban Pak? Yaitu ada satu malam Pak, yang malam itu sangat mulia, yaitu yang disebut dengan malam nisfus Sya'ban. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu perlu perhatikan ya ngajinya ini ya. Kalau malam nisfu Sya'ban, keutamaan malam nisfu Sya'ban itu riwayatnya banyak. Ada yang dhaif, ada yang palsu, juga ada yang sahih. Nah, ini berarti ada yang sahih. Berarti tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban. Di antara keutamaan malam nisfu Sya'ban, di malam itu Allah turun, yattali'ullahu ila sama'id dunya. Allah turun di langit dunia Pak. Fayawfiru di jami'i khalqihi illa li musyrikin wa musyahin atau wala musyahin. Kata Rasulullah Muhammad SAW, Allah turun di langit dunia ini dan Allah mengampuni siapa saja yang malam itu beribadah kepada Allah, Pak. Yang malam itu beribadah kepada Allah, kecuali Pak, li musyrikin, orang yang musyrik, wa musyahin, dan orang yang suka adu-adu dan memunculkan kebencian, Pak. Ini tidak akan pernah diampuni sama Allah Rabbul Alamin. Dua kelompok ini. Di luar dua kelompok ini Pak, waduh, siapa saja yang malam itu Pak lagi beribadah, malam itu lagi beramal soleh, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Ini sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Yang tidak disepakati itu adalah apa isi amalan itu Pak. Nah, kalau saya punya guru Pak Dr. Profesor Dr. Asyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani itu menyatakan ya dalam sebuah riwayat, qumu lailaha wa sumu naharaha, sholatlah di malam harinya, maksudnya sholat tahajud Pak, kata beliau, sholat tahajud. Jadi maksudnya sing biasa kak sholat tahajud Pak, malam nisfu Sya'ban jangan ditinggal Pak. Ngono maksudnya. Malam saja. Yang biasa sholat tahajud tapi biasanya cuma 2 rakaat. Coba Pak, malam itu Pak 13 Pak. Terus witir misalnya. Kok 13? Bisa boleh 13. 10 plus 3 atau 8 plus 3, 11 rakaat. Coba itu Pak. Seperti kita sholat tarawih misalnya itu. Karena malam itu benar-benar Allah lagi menampakkan diri di langit dunia untuk menatap hamba-hamba. Jadi
kita kepingin banget di malam itu ditatap sama Allah Rabbul Alamin. Dan setelah itu ngaji Quran, Pak. Ngaji Quran di malam itu, Pak. Malam nisfu Sa'ban dimulai ba'dal maghrib sampai subuh. Itu malam nisfu Sa'ban. Maka ngaji Quran silakan, Pak. Mau sholat mutlak silakan. Mau ngaji Quran silakan, saudara. Nah, para ulama di kita itu memilihnya dengan ngaji surat Yasin. Ada dalilnya? Ada. Jadi dalil itu ada dua macam dalil. Ada dalil khusus, ada dalil umum. Kalau dalil khusus ya kaono, Pak. Kayak gini loh, Pak. Zakat fitrah pakai uang. Ono dalil ora? Zakat fitrah pakai uang. Ada dalilnya enggak? Kalau dalil khusus enggak ada. Dalil khusus itu Nabi zakatnya pakai dirham. Enggak ada dalil khusus tuh. Tapi kalau dalil umum, Nabi menganjurkan kasih makan kebutuhan pokok. Saiki di Indonesia kebutuhan paling pokok apa, Pak? Duit, Pak. Apa mana? Ya, duit kebutuhan paling pokok. Itu loh, Pak. Jadi itu namanya dalil umum. Dalil umum itu satu dalil yang diistimbatin dari dalil-dalil khusus yang tidak secara langsung berhubungan dikaitkan, namanya istimbat hukum. Oh itu, Pak. Kayak misalnya mabit di Mina Jadid, ada dalil khususnya? Enggak ada. Nabi itu kalau pakai dalil khusus, mabitnya di Mina mana, Pak? Di Mina lama. Di antara dua gunung itu, yang gunung ini sekarang dibor itu, jadi terowongan Muhasim itu, sebelahnya gunung itu yang kemudian diperluas sampai Muzdalifah, itu disebut Mina Jadid. Sedangkan sebelum gunung itu, ya Mina yang dipakai oleh Nabi untuk mabit. Nah, dalil khususnya di Mina mabit di Mina lama itu. Sedangkan Mina baru ada dalil khusus. Dalil khusus enggak ada, tapi dalil umum ada. Selama masih dibuat nyambung kayak sholat itu nyambung sampai ke tetangga sebelah, Pak. Selama softnya nyambung, yaitu masih sah. Itu namanya dalil umum, Pak. Sama kasusnya dengan baca Yasin. Dalil umumnya apa? Jenenge maca Yasin tak maca Al-Qur'an toh. Saya ingin tanya, baca Al-Qur'an itu ada ketetapan kapan waktunya? Kan enggak ada, Pak, bebas. Jadi mau baca malam nisfu Sa'ban silakan, mau baca malam Minggu silakan, mau baca malam Jumat silakan, mau baca malam kematian silakan, bebas-bebas saja. Cuman jangan sampai menganggap nek gak maca iku dosa. Lah iku sing masalah itu loh, Pak ya. Nek gak maca malam A dosa, itu yang jadi masalah. Jadi membaca Yasin 3 kali di malam nisfu Sa'ban ada dalilnya, ada dalil umum. Apa dalil umumnya? Dalil perintah membaca Al-Qur'an. Kenapa harus Yasin? Loh, di masyarakat kita yang paling gampang ya surat Yasin, Pak. Karena rata-rata hafal. Kan dalil umumnya apa? Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang gampang dari Al-Qur'an. Kok gak kulhu? Ya kulhu ya terlalu gampang. Kan begitu kan. Terlalu cepat. Al-Baqarah ya kesuwen. Al-Baqarah abot. Ya using tengah-tengah itu Yasin loh, Pak. Bukan sesuatu harus Yasin. Enggak. Siapa yang mengkhususkan harus Yasin di nisfu Sa'ban? Enggak ada, Pak. Boleh baca apa saja boleh. Enggak harus Yasin. Baca Waqiah monggo. Baca surat ini monggo. Enggak ada masalah. Cuman di masyarakat ini sudah terbiasa. Dan kebiasaan itu tidak menjadi kekhususan yang kalau enggak baca itu dosa, enggak begitu. Tuh, yang pertama, kenapa baca Yasin? Sudah dari umum ya. Yang kedua, kenapa baca Yasin kok pakai hajat? Yasin pertama untuk apa? Yasin pertama itu ya, panjang umur itu kan. Yasin kedua, rezeki lancar kalau nggak salah. Yasin ketiga, apa itu? Apa? Husnul khotimah, benar. Loh ini kan namanya tawassul, Pak. Tawassul dengan amal soleh. Ono dalil? Ya, no Pak, dalil tawassul amal soleh. Bapak, Ibu pernah dengar hadis riwayat Sahih Bukhari, Sahihain? Ada 3 orang yang terjebak di dalam sebuah gua? Ada? Di zaman Bani Israel kan terjebak di dalam gua tuh, ya kan?
Terus kemudian masing-masing kan berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya ini punya ibu. Dulu itu pernah minta minum susu. Saya ambilkan, saya pernah jauh itu ya Allah susu yang diinginkan oleh ibu saya. Udah jauh-jauh datang di ibu saya tertidur. Ya sudah saya tunggu sampai ibu saya bangun karena susu ini saya peruntukkan untuk ibu saya. Meskipun anak saya bergelanjutan di kaki saya untuk minta susu itu. Sampai kemudian pagi hari saya kasih ke ibu saya diminum, senang ibu saya. Ya Allah, kalau kau terima ini sebagai amal solehku, tolong bukakan tuh gua itu. Grodok buka Pak. Buka tapi yo gak cukup metu. Orang kedua, ya Allah, saya ini senang sama sepupu saya, cantik ya Allah. Ternyata ya Allah, sepupu saya ini kok ya kebetulan lagi butuh duit. Ini kesempatan. Akhirnya tak kayak duit 40 dinar atau apa, mau saya perkosa. Ketika hendak saya perkosa, ternyata sepupu saya ini ngomong, Mas, sampai nggak perlu begini untuk melakukan apa yang kau inginkan. Cukup halalkan saja. Kenapa kamu nggak ingat sama Allah? Nah, ketika sepupuku mengingatkan saya dengan Allah, dengan engkau ya Allah, aku tersadar. Aku malu ya Allah. Saking malunya ya Allah, saya lari dari sepupu saya itu. Saya tinggalkan uang 40 dinar, saya sedekahkan kepada dia. Ya Allah, kalau menjauhi maksiat ini menjadi amal solehku, tolong bukakan. Dibuka Pak. Tapi yo gak cukup metu. Terakhir apa? Ya Allah, saya punya pegawai. Pas waktu gajian, ada satu pegawai yang nggak datang. Saya belikan sepasang ekor kambing. Saya ingu ini sampai beranak pinak karena nggak cukup tenaga saya untuk memperhatikan banyaknya kambing-kambing ini. Saya belikan penghasilan saya jual dari kambing sebagian, belikan pegawai untuk ngasuh yang namanya atau memelihara kambing ini. Dan ketika beberapa tahun kemudian si pegawai datang, ya Abdullah, mana gajiku beberapa tahun yang lalu? Saya kasih tahu ya Allah, itu gajimu. Gak percaya. Kamu jangan macam-macam, saya ini orang miskin. Enggak, itu gajimu. Saya jelasin, akhirnya dia senang dan dia ambil semua sak kambing-kambing, sak pegawainya itu. Ya Allah, kalau amanat saya jadi amal soleh, tolong bukakan. Buka Pak, keluar. Dan ini para ulama sepakat muttafaqun alaih untuk menjadi dalil tawassul dengan amal soleh. Jadi Bapak begini, ya Allah, Bapak ini lagi ada masalah nih. Dan dia bilang nih pagi ini, ya Allah, ini pas Sya'ban. Mari subuh berjamaah tadi ya Allah. Mari subuh aku gak langsung mulai. Aku ngaji sama Ustadz Jun. Ya Allah, kalau kau terima ini amal soleh saya lagi ada masalah ya Allah. Selesaikan masalah saya. Itu bisa Pak. Itu bisa. Itu namanya beramal soleh. Tawasul dengan amal soleh. Nah, mau Yasin itu amal soleh ora? Halo? Amal soleh, mari moco Yasin, niatin untuk apa? Rezeki lancar. Oleh ora? Oleh. Dalil ono dalil. Duduk dalil khusus. Dalil khusus dicontohkan Nabi. Ya ora toh. Dicontohkan Nabi itu dalil khusus namanya. Ya kan? Enggak semua yang enggak dicontohkan Nabi kalau kita kerjakan selama ada dalil umum, Pak. Enggak ada masalah kita kerjakan begitu tuh. Paham ya? Pak ya, Bapak Ibu mantap itu melakukan sebuah amalan. Yang penting Bapak jangan sampai ada orang yang enggak melakukan itu sampai anggap apa? Berdosa, lu nggak bener ini. Jangan. Dia mungkin bukan baca surat Yasin, Pak. Dia mungkin baca surat Al-Baqarah. Kan begitu, Pak. Mungkin lebih tinggi tingkatannya daripada kita kemampuannya. Jadi Al-Baqarah diwoco. Atau mungkin dia ngatamkan Quran semalam, Pak. Malam nisfu Sya'ban dia hataman dang bagi hufat bagi hafid itu kan. Karena masalah Pak. Terus dia ngajukan kepada Allah, ya Allah, aku sudah khatmil Quran. Saya sudah hatam ini Al-Quran. Kalau kau terima hataman Quranku ya Allah, tolong selesaikan daftar masalahnya sampai kasih tahu kepada Allah. Insya Allah diselesaikan Pak. Ini namanya amal bertawasul dengan amal soleh di malam yang mulia, malam nisfu Sya'ban. Karena itu Sya'ban bagi Nabi menjadi miliknya, bagi Nabi sesuatu yang sangat luar
biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf kalau terlalu lama karena penting saya sampaikan semua biar gak ada yang terganjal di hati kita dan yang terpenting biar gak ada pertanyaan. Kan begitu kan ya. Dan mudah-mudahan sehat semuanya. Bapak kan sudah semua saya kasih kan mesti gak ada pertanyaan. Ya, kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.